Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Perawat Online. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat perawat online? Ya, semoga masih tetap sehat dan semangat ya dalam mempersiapkan uji kompetensi yang akan sebentar lagi dilaksanakan di periode UKOM tahun ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas latihan soal mengenai KMB atau keperawatan medikal bedah ya, di mana porsi soal keperawatan medikal bedah atau KMB ini sangat besar ya, hampir dari sepertiga total soal UKOM yaitu merupakan soal KMB. Oke, sebelum kita mulai ke latihan soalnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Perawat Online, silakan teman-teman subscribe channel ini karena dengan mensubscribe channel ini teman-teman mendukung channel Perawat Online untuk tetap selalu memberikan video-video pembelajaran terkait tentang keperawatan ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan soal dan pembahasan mengenai keperawatan medikal bedah. Oke, soal pertama ya teman-teman. Seorang laki-laki usianya 25 tahun dirawat di ruang jantung dengan diagnosis gagal jantung, tiba-tiba mengeluh sesak nafas dan dyspnea. Tekanan darahnya 100/90, frekuensi nadi 104 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius. Frekuensi nadi 25 kali per menit. Ini frekuensi nafas ya. Apakah tindakan pertama yang segera Anda lakukan? Opsi jawabannya, yang A memberikan oksigen, yang B mengukur kembali tekanan darah, C meminta klien untuk nafas dalam, D memposisikan pasien dengan mengangkat kepala tempat tidur, atau E melakukan pemeriksaan EKG. Nah, oke, kira-kira apa jawaban pada soal ini ya? Teman-teman boleh dulu mencoba menjawab ya, kira-kira apa, nanti kita akan cocokkan dengan kunci jawabannya. Nah, perhatikan pertanyaan pada soal, teman-teman. Pertanyaannya yaitu adalah tindakan pertama. Nah, tindakan pertama yang segera Anda lakukan. Jadi teman-teman sudah punya bayangan. Oh, ini adalah tindakan pertama, berarti tindakan yang bisa kita lakukan segera dengan cepat dan mudah. Nah, kira-kira apa? Yang sesuai dengan kasus tentunya ya, sesuai dengan kondisi pasien. Oke, kunci jawabannya adalah opsi D, yaitu adalah memposisikan pasien untuk mengangkat kepala tempat tidur, atau kita memposisikan pasien dengan posisi semi-volar. Ya, oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Yaitu adalah keluhan pasien adalah sesak nafas, ya, dyspnea. Tekanan darahnya 100, frekuensi nadi 104, suhunya 38,5, dan frekuensi nafas ini ya, RR-nya 25 kali per menit. Nah, jadi apa tindakan yang segera kita lakukan karena pasiennya sesak, kemudian kita lihat RR-nya juga di atas normal, nah, maka kita lakukan segera dalam memposisikan semi-volar, ya, supaya apa? Untuk mengurangi sesak pasien, karena dengan posisi semi-volar kita bisa meningkatkan ekspansi dari paru. Oke ya, oke, saya kira teman-teman sudah menjawab dengan benar semua ya, soal seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 45 tahun dirawat di ruang bedah, terpasang gips di lengan kanan dengan keluhan nyeri di pergelangan tangan kanan ketika digerakkan. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, kemudian frekuensi nadinya 80 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, dan suhunya 37,8 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan yang segera dilakukan pada masalah di atas? Nah, kita lihat opsi jawabannya. Opsi A yaitu adalah mengangkat lengan, B mendokumentasikan temuan, C anjurkan klien nafas dalam, D periksa adanya parestesia dan kelumpuhan lengan kanan, atau E kolaborasi pemberian golongan opioid. Nah,
Oke, pertanyaannya atau soalnya mirip dengan soal pertama tadi ya, mengenai tindakan keperawatan yang segera kita lakukan. Nah, sesuai dengan kasus. Nah, kira-kira apa tindakan yang bisa kita lakukan dengan segera dan cepat ya, dan mudah tentunya. Kira-kira apa soal jawaban pada soal sesuai kasus seperti ini? Oke, kita lihat kunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah opsi D, yaitu ya apa? Yaitu periksa adanya parestesia atau kelumpuhan lengan kanan. Ya, kenapa? Kok opsi D? Perhatikan dari keluhan pasien. Nah, kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya yaitu terpasang gips di lengan kanan ya, dan kemudian ada keluhan nyeri di pergelangan tangan kanan ketika digerakkan. Nah, maka yang kita lakukan adalah periksa apakah gips itu perlu kita lepas atau tidak. Ya, yaitu dengan melihat adanya parestesia atau tidak. Nah, apabila memang ada parestesia, maka kita perlu untuk membongkar gips tersebut. Nah, jadi langkah yang perlu kita lakukan segera adalah mengecek tadi ya terkait tentang adanya parestesia atau tidak. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa ketik di kolom komentar apabila masih ada yang perlu didiskusikan. Kemudian bisa mungkin juga ada berbeda pendapat, silahkan kita sharing dan berbagi di sini ya. Bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat menganalisis hasil gas darah arteri klien dan mencatat sebagai berikut. pH-nya 7,45, PCO2-nya 30, HCO3-nya 20. Apakah interpretasi dari hasil gas darah arteri tersebut? Nah, opsi jawabannya A, yaitu adanya asidosis metabolik, B, asidosis respiratorik, C, alkalosis metabolik, D, alkalosis respiratorik, atau E, asidosis campuran. Nah, oke, soal terkait tentang BGA ya, atau HGD, analisis gas darah ya, atau BGA. Ini seringkali muncul di soal hukum terkait interpretasinya. Oke, kalau ada soal seperti ini, teman-teman cukup melihat hasil dari BGA itu saja. Kemudian langsung saja kita interpretasikan. Kira-kira interpretasinya apa ya? Oke, teman-teman sudah bisa mencoba menebak kira-kira apa jawabannya. Interpretasi dari BGA sesuai pada kasus seperti ini. Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D ya teman-teman. Oke. Perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya jelas, yaitu berarti hasil dari BGA itu sendiri. pH-nya 7,45. Nah, perhatikan pH-nya termasuk tinggi atau rendah. Kalau tinggi kan berarti basa ya. Nah, kalau basa berarti merupakan alkalosis. Berarti opsi jawaban asidosis sudah kita tidak perlu kita perhatikan, kita hiraukan ya. Jadi antara alkalosis metabolik atau alkalosis respiratorik. Kemudian kalau alkalosis, maka cara cepat yang kita lakukan adalah melihat langsung hasil dari HCO3. HCO3-nya tinggi atau rendah. Ternyata HCO3-nya merupakan nilai yang rendah atau di bawah normal. Maka bisa kita simpulkan, nah hasilnya adalah alkalosis respiratorik. Kalau HCO3-nya tinggi, maka kita bisa simpulkan alkalosis metabolik. Ya, jadi seperti itu untuk menentukan interpretasi hasil BGA. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, seorang laki-laki usianya 35 tahun dirawat di IGD dengan pasca kecelakaan lalu lintas. Dengan keluhannya sesak nafas, kesadaran menurun. Perawat melakukan pengkajian, ditemukan adanya trauma dada dan flail chest. Apakah hasil pengkajian yang diperoleh untuk menentukan klien mengalami flail chest? Opsi jawabannya A, yaitu sianosis, B, peningkatan tekanan darah, C, gerakan dada paradoksal,
D. Nafas cepat dan dangkal, atau E. Kesulitan bernafas, khususnya saat ekspirasi. Nah, oke, ini soal mengenai flail chest. Apakah ciri-ciri dari seorang klien itu mengalami flail chest? Ya, oke teman-teman coba ingat kembali. Ya, oke kira-kira teman-teman sudah bisa menebak apa jawaban dari soal seperti ini? Oke, kunci jawaban yang tepat yaitu adalah opsi C ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Kata kunci. Nah, kata kuncinya yaitu keluhannya apa? Pasien sesak nafas, kesadarannya mengalami penurunan, dan kemudian adanya trauma dada dan flail chest. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah pengkajian atau tanda yang menunjukkan si pasien itu mengalami flail chest. Perhatikan ya, gerakan dada paradoksal itu merupakan ciri khas dari flail chest. Ya, jadi jawaban yang tepat yaitu gerakan dada paradoksal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 30 tahun dirawat di ruang bedah ortopedi dengan diagnosa medis fraktur femur post orif. Perawat berencana untuk berkoordinasi dengan ahli fisioterapi terkait rencana program latihan resistif dan ambulasi pasien. Apakah tujuan tindakan yang dilakukan oleh perawat? Nah, opsi A, memelihara kekuatan otot dan mencegah terjadinya kontraktur. B, menurunkan intensitasnya di post-op. C, mengurangi kejadian sindrom emboli lemak. D, meningkatkan kenyamanan pasien. Atau E, mengurangi resiko perdarahan post-operasi. Ya. Oke, kira-kira apa jawabannya? Nah, berarti yang perlu kita perhatikan adalah tindakan yang dilakukan perawat. Nah, kemudian apakah tujuan dari tindakan perawat tersebut? Nah, oke ya. Tentunya bisa kita simpulkan kalau pada pasien ini dengan diagnosa medisnya fraktur femur dan sudah post orif, maka mayoritas atau gejala yang muncul bisa kita simpulkan masalah keperawatannya yaitu berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik ya. Oke, kira-kira apa tujuannya? Jawaban yang benar adalah opsi A, yaitu untuk memelihara kekuatan otot dan mencegah terjadinya kontraktur. Nah, perhatikan pembahasannya. Kata kuncinya, diagnosa medisnya, fraktur post orif, kemudian tindakan yang dilakukan perawat, yaitu adalah rencana ambulasi pasien atau resistif tadi ya. Nah, rencana tersebut sebenarnya hampir mirip dengan ROM, ya, sama tindakan ROM atau latihan ROM. Fungsinya apa? Adalah untuk mencegah terjadinya atrofi dan kontraktur tentunya ya. Kalau atrofi kan pengecilan otot. Di sini juga bisa untuk memelihara kekuatan otot dan mencegah terjadinya kontraktur. Ya, jadi itu adalah tujuan dari tindakan yang dilakukan perawat pada kasus. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, ini ada sekilas info ya buat teman-teman yang akan mempersiapkan UKOM di periode Maret tahun ini tentunya. Ya, jadi ada tryout online dari Sakti Institute. Nah, ini adalah untuk fungsinya teman-teman bisa mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman untuk ujian nanti. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri. Nah, karena apa? Karena di tryout online ini nanti teman-teman akan langsung muncul live score-nya atau skornya teman-teman akan muncul per stase. Jadi teman-teman nanti bisa mengukur, oh ternyata saya di stase ini masih kurang. Misal di stase maternitas saya masih jelek nilainya, atau di stase jiwa sudah bagus. Nah, jadi teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri lagi, belajarnya lebih efektif karena sudah mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali ini untuk teman-teman yang akan mempersiapkan UKOM di periode ini. Kemudian nanti juga ada bonusnya. Bonusnya adalah e-book Saku UKOM. Apa saja isinya? Isinya adalah materi-materi
yang berkaitan tentang soal hukum yang sering muncul tentunya. Jadi teman-teman tidak akan rugi untuk mengikuti tryout ini ya, mumpung masih ada kuota dan harga spesialnya. Bagaimana cara daftarnya? Daftarnya tinggal klik saja di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian video latihan soal dan pembahasan terkait soal hukum. Pada kesempatan kali ini, semoga video tadi bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai amunisi tambahan mempersiapkan hukum. Tentunya harapan kami teman-teman bisa kompeten pada hukum periode ini dan nantinya bisa menjadi perawat profesional. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.